Terima kasih dan baik pada moderator maupun teman-teman yang bersedia hadir pada webinar kita kali ini. Beberapa waktu yang lalu, barangkali hampir 1 bulan yang lalu, Dr. Ansori sudah membahas mengenai penata laksanaan hepatitis B. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai hepatitis C. Jadi sebenarnya kita mengenal banyak hepatitis virus ini, tapi yang dikenal banyak oleh masyarakat ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Hepatitis A pada umumnya akut dan akan sembuh, hampir 100% sembuh sendiri dengan istirahat dan obat-obat yang pendukung. Sedangkan hepatitis B juga sebagian akan sembuh, 5-10% akan menjadi kronis. Nah, yang kita bicarakan kali ini, hepatitis C justru yang banyak kronisnya, sekitar 80%. Yang akan sembuh itu hanya sekitar 10%. Karena itu penting sekali mencegah hepatitis C ini dan juga untuk pengobatannya. Ya, slide berikut. Slide berikut. Jadi kita tahu ada hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Hepatitis A itu ditularkannya melalui makanan dan minuman, sedangkan B dan C melalui cairan tubuh. Nah, hepatitis A itu ada imunisasinya, namanya vaksin hepatitis A, diberikan 2 kali, suntikan pertama lalu diulang 6 bulan kemudian. Sedangkan hepatitis B itu pencegahannya vaksinnya 3 kali, setelah suntik pertama diulang bulan kedua lalu bulan ke-6. Sedangkan hepatitis C belum ada vaksinnya. Karena itu kita perlu memahami cara pencegahan dan pengobatan. Mana sih yang paling sering? Yang paling sering sebenarnya hepatitis A. Apalagi zaman dulu ketika kebersihan itu kurang, maka boleh dikatakan kalau orang Indonesia umurnya 30 tahun, berumur 30 tahun, itu sudah pasti sudah pernah terpapar dengan hepatitis A. Hepatitis B juga sering, barangkali 7-10% di masyarakat, dan ini juga bisa ditularkan dari bayi yang mendapat dari ibunya. Jadi pada waktu hamil dan melahirkan terjadi penularan. Hepatitis C juga melalui cairan tubuh, bisa dari ibu ke bayinya, tapi kejadiannya sedikit. Yang paling sering adalah menggunakan alat-alat kedokteran bersama seperti jarum suntik bersama pada pengguna narkoba suntikan. Ya, slide berikut. Nah, jadi yang hepatitis yang kronik itu kalau dibandingkan B dengan C, yang banyak adalah C, hampir 80%. Kalau yang B barangkali hanya 5-10%. Kenapa yang kronik ini berbahaya? Karena yang kronik ini, baik hepatitis B maupun hepatitis C, dalam waktu 15-20 tahun, itu bisa menjadi, sebagian akan menjadi sirosis hati, bahkan sebagian menjadi kanker hati. Nah, jadi coba kita perhatikan. Kalau seorang bayi mendapat hepatitis B dari ibunya, itu biasanya sering-sering menjadi kronik. Jadi nanti pada umur 20-25 tahun, dia bisa terkena sirosis, bahkan bisa terkena kanker hati. Bagaimana dengan remaja yang menggunakan narkoba suntikan pada umur 20 tahun? Nanti umur 40-45, kalau dia
Terus kroniknya ini menjadi sirosis hati, bahkan bisa menjadi kanker hati. Kita tahu bahwa penggunaan narkoba suntikan itu maraknya dulu tahun 2000. Tahun 2000 banyak sekali remaja-remaja yang menyuntik narkoba suntikan. Nah sekarang kan udah tahun 2021, berarti sudah 21 tahun lebih. Karena itu harus hati-hati. Mereka yang pernah menyuntik narkoba harus cek hepatitis C, cek hepatitis B, dan juga cek HIV. Slide berikutnya. Nah, bagaimana cara penularan virus hepatitis C ini? Jadi yang paling sering adalah dengan menggunakan jarum suntik bersama, tapi juga bisa hubungan seksual, juga bisa dari ibu ke bayinya. Nah, jadi terutama sekali buat mahasiswa kedokteran, buat dokter-dokter, harus hati-hati sekali, jangan sampai tertusuk jarum yang habis dipakai oleh pasien. Misalnya habis suntik insulin atau habis ambil darah, lalu jarum tersebut dimasukkan ke tutupnya, tidak hati-hati tertusuk jari kita. Ini kejadian yang sering terjadi di rumah sakit Cipto. Saya rasa lebih dari 500 kasus kecelakaan tusuk jarum ini. Dan ini kalau pasiennya hepatitis B atau HIV atau hepatitis C, bisa terjadi penularan meskipun resikonya kecil. Slide berikut. Nah, jadi kalau seorang remaja menggunakan narkoba suntikan, maka penularan yang paling sering terjadi adalah hepatitis C, kemudian setelah itu HIV, dan meskipun kekerapannya kecil juga bisa hepatitis B. Jadi kita pernah temu dengan seorang remaja, karena dia selalu kalau nyuntik narkoba itu bareng-bareng dengan temannya, maka dia terkena HIV, terkena hepatitis C, bahkan juga terkena hepatitis D. Jadi ada 3 virus di tubuhnya. Yang B biasanya 80% akan sembuh, sedangkan C akan kronik dan HIV akan terus ada meskipun kita punya obat antiretroviral untuk mengendalikannya. Nah, karena itulah kita harus belajar bagaimana mengobati hepatitis C kronik ini. Slide berikut. Nah, tadi kita memahami adanya sirosis hati. Jadi sirosis hati itu timbul 20-25 tahun setelah hepatitis C kronik. Nah, sirosis hati ini terjadi lebih dahulu dari sirosis. Dan derajatnya bermacam-macam. Kita bagi 3 derajat, yaitu yang ringan, sedang, dan berat. Yang ringan itu kita sebut fibrosis 1, yang sedang fibrosis 2 atau F2, yang berat fibrosis 3 atau F3. Nah, ini penting nanti dalam pengobatan virus hepatitis C ini, kita harus menentukan apakah masih fibrosis hati ataukah sudah sirosis. Kalau masih fibrosis hati, pengobatannya cukup 3 bulan. Kalau sudah sirosis, pengobatannya menjadi 6 bulan. Slide berikut. Ini adalah alat semacam USG, tapi sebenarnya beda. Jadi ada alat yang ditempelkan di perut penderitanya untuk melihat hatinya, lalu nanti kekerasan atau fibrosis hatinya itu bisa dilihat dan diukur apakah masuk fibrosis ringan, sedang, atau berat. Slide berikut.
Nah, kenapa kita perlu mengobati hepatitis C? Karena hasil pengobatan hepatitis C yang baru, yang memakai obat virus namanya DAA, ya, itu direct acting antiviral, itu hasilnya sembuh 90% lebih. Jadi hampir semua orang yang diobati itu sembuh. Nah, kalau tidak diobati, tadi kita sudah tahu bahayanya bisa jadi fibrosis hati, bisa sirosis hati, bahkan bisa kanker hati. Di samping itu, kalau nggak diobati, bisa menular ke orang lain melalui jarum suntik atau hubungan seksual. Bahkan seorang ibu yang mempunyai hepatitis C ataupun hepatitis B, kalau dia hamil, dia bisa menularkan ke bayi yang dikandungnya. Slide berikut. Nah, pengobatan. Dulu pengobatan hepatitis C ini mahal, susah, lama, dan efek sampingnya hebat sekali. Sehingga banyak yang tidak tahan, terpaksa berhenti di tengah jalan. Nama obatnya adalah interferon. Bisa interferon sendiri, bisa ditambah ribavirin, tapi interferonnya harus disuntikkan. Dan pengobatannya bisa sampai 1 tahun. Hasilnya mengecewakan. Keberhasilannya di bawah 50%. Karena itulah dulu pengobatan interferon ini populer, tetapi banyak yang putus di tengah jalan karena tidak tahan pada efek sampingnya, dan juga hasilnya kurang bagus. Untunglah ditemukan obat yang lebih bagus, yang kita sebut DAA atau kelompok DAA. Pengobatannya jauh lebih cepat, hanya 3 bulan atau 6 bulan. Kalau interferon bisa sampai 48 minggu, ya. Dan hasilnya juga hanya sekitar 45%. Ya, slide berikut. Nah, jadi kelebihan DA ini angka sembuhnya lebih dari 90%, efek sampingnya ringan, kalau belum ada sirosis cukup 12 minggu, kalau sudah ada sirosis 24 minggu. Nah, tadi saya katakan bahwa seringkali orang dengan hepatitis C ini sekaligus juga ada HIV-nya. Karena itu obat ini bisa dikonsumsi bersama dengan antiretroviral. Jadi minum obat ARV bersama obat hepatitis C itu tidak ada masalah, nanti kecuali kalau menggunakan efavirenz, obat anti hepatitis C-nya dosisnya dinaikkan. Dan kita tidak perlu menunggu CD4 di bawah 200 untuk mengobati hepatitis C. Nah, slide berikutnya. Apa yang harus diperiksa sebelum terapi? Kita harus menghitung berapa jumlah virus hepatitis C-nya. Jadi kalau pada HIV namanya viral load, kalau pada hepatitis C ya sebenarnya viral load juga, atau HCV RNA hepatitis C. Kalau jumlahnya banyak, maka ini harus diobati. Kemudian kita tadi memeriksa fibroscan untuk membedakan ini sudah ada sirosis atau belum ada sirosis. Karena kalau belum ada sirosis, berapa lama pengobatannya? Cukup 3 bulan. Kalau ada sirosis 6 bulan. Kemudian juga kita harus memeriksa fungsi hati, SKPT, lalu albumin, bilirubin, dan protrombintan, itu juga sama untuk menilai beratnya kerusakan pada hati. Berikutnya. Nah, jadi obat antivirus hepatitis C ini, kalau di negara-negara maju, di Amerika, di Eropa,
Kalau beli sendiri, itu pengobatannya mahal sekali. Bisa-bisa mencapai 600-700 juta rupiah. Mahal sekali kan? Jadi untunglah di Indonesia pemerintah kita menyediakan obat ini secara gratis dan tentu dengan menggunakan yang generik sehingga harganya jauh lebih murah. Meskipun generik, kalau beli sendiri itu harga obatnya sampai selesai 3 bulan itu sekitar 20 juta. Kalau 4 bulan ya mungkin 40 juta. Tetapi untung pemerintah menyediakan. Karena itulah baik pada dokter maupun pada masyarakat hendaknya tahu ada program pemerintah untuk pengobatan hepatitis C ini. Dan sekarang ini yang sudah diobati ada sekitar 6.000 orang dan sebagian besar lebih dari separuhnya sekaligus juga pengobatan untuk HIV-nya. Karena lebih dari separuh orang yang hepatitis C yang berobat ke rumah sakit ternyata juga mempunyai HIV karena dulu waktu mudanya pernah memakai jarum suntik bersama pada waktu menggunakan narkoba. Nah, jadi kalau dia ada HIV berarti selain hepatitis C dia juga HIV-nya positif. Dia harus minum obat ARV teratur supaya HIV-nya diobati. Lalu karena teratur biasanya tidak ada infeksi oportunistik dan CD4 berapa saja bisa kita mulai. Slide berikut. Nah, inilah obatnya. Obatnya sebenarnya banyak, tapi karena kita pertama membahas obat program yang disediakan oleh pemerintah, dan yang kedua peserta kita juga cukup banyak mahasiswa, jadi kita tidak terlalu rinci membahas jenis-jenis obat DAA ini. Yang kita perlu ingat hanya 2 obat, yaitu sofosbuvir dan daclofentasvir. Sofosbuvir itu sediaannya 40 mg, cara pakainya 1x1. Daclofentasvir sediaannya 60 dan 30. Kalau dia tidak memakai efosvirin atau nevirapin, cukup 60 mg. Jadi sofosbuvir dan daclofentasvir, 1 sofosbuvir, 1 daclofentasvir. Tapi kalau obat HIV-nya memakai efosvirin, maka 90 mg berarti daclofentasvirnya 2 tablet, 1 yang 60 dan 1 yang 30. Berapa lama dipakai? Tergantung pada keadaan hatinya. Kalau belum ada sirosis 3 bulan, kalau sudah ada sirosis 6 bulan. Slide berikut. Nah, ini alurnya. Jadi melapor dulu ke rumah sakit nanti lakukan tes. Kalau ada riwayat HIV, tes HIV dan hepatitis C. Kemudian kalau positif, dua-duanya, untuk hepatitis C diperiksa jumlah virus hepatitis C-nya atau HCV-RNA. Kalau buat HIV diperiksa viral-nya. Kemudian untuk hepatitis C juga diperiksa tadi fibroscan dan fungsi hati untuk menentukan apakah sudah sirosis atau belum. Nah, kalau sudah ditentukan sirosis atau belum, maka bisa diketahui obatnya 3 bulan atau 6 bulan. Ya. Slide berikut. Nah, nanti kalau sudah dapat obat, maka setelah diberikan entah 3 bulan atau 6 bulan, diperiksa ulang virusnya sudah tidak deteksi, berarti sudah bersih. Tapi kalau masih terdeteksi berarti obatnya belum berhasil baik, mungkin diperpanjang atau ditambah obat lain. Slide berikut. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan
bahwa obat sofosbuvir dan daclazavir ini, terutama daclazavir itu bisa berinteraksi. Tadi kita sudah bahas dia berinteraksi dengan esoviren, akibatnya dosisnya turun di darah, kadarnya turun di darah, sehingga daclazavir yang biasa dosis 60, kita harus kasihkan 90 mg. Sebaliknya daclazavir ini juga berinteraksi dengan obat TB, dengan obat herbal beberapa, kemudian juga dexamethasone, dan obat-obat lain. Jadi dalam menggunanya kita harus memperhatikan ini kalau ada obat-obat lain yang sedang dipakai. Slide berikut. Pemantauan keberhasilan, DA. Jadi setelah ditetapkan harus dipakai, ACV-RNA-nya tinggi, sudah diketahui fibroscan-nya, katakanlah dia termasuk yang fibroscan-nya ringan atau sedang, maka pengobatannya adalah 3 bulan. Nanti pada bulan setelah selesai 3 bulan itu harusnya diulang ACV-RNA-nya. Itu untuk mengatakan bahwa dia berhasil baik. Kalau tidak terdeteksi, kita ulang 1 kali lagi pada waktu 6 bulan. Kalau itu pun baik, maka kita katakan sembuh. Artinya 2 kali negatif. Nah, untuk mengurangi biaya pada program, kita langsung periksanya 6 bulan. Jadi setelah 3 bulan belum diperiksa ACV-RNA-nya, setelah 6 bulan baru kita periksa. Kalau itu dinyatakan tidak terdeteksi, kita katakan sembuh. Sebaliknya, yang sirosis, yang penggunaan obatnya 6 bulan, kita periksa ACV-RNA-nya pada 9 bulan. 3 bulan setelah selesai obatnya. Slide berikut. Nah, apa yang harus dilakukan? Slide berikut. Kalau supaya pengobatannya, keberhasilannya itu tinggi. Pertama, jangan lagi menyuntik narkoba. Sama-sama apalagi. Kemudian jangan merokok. Kemudian jangan minum alkohol. Kenapa nggak boleh suntik narkoba lagi? Karena takut virus yang sudah bersih itu masuk lagi, virus hepatitis C baru. Kenapa nggak boleh merokok? Nggak boleh merokok karena merokok menurunkan kekebalan tubuh. Kenapa nggak boleh minum alkohol? Karena menurunkan kekebalan tubuh dan merusak fungsi hati. Lalu harus banyak minum. Slide berikutnya. Dan selama pengobatan ini, karena virusnya belum bersih, virus hepatitisnya belum bersih, kalau suami istri, supaya tidak menularkan ke pasangannya, memakai pelindung kondom. Slide berikut. Ya, ini sudah tadi. Makan yang baik, minum yang banyak, ya, tidur yang cukup. Slide berikut. Nah, baik obat HIV, kita tahu tidak boleh putus. Jangan lupa. Ya, obat HIV itu seumur hidup, tapi tidak boleh lupa. Obat hepatitis C, DA juga nggak boleh lupa. Karena kalau lupa bisa gagal. Nah, karena pengobatannya bisa menyembuhkan, maka WHO mencanangkan tahun 2030, berarti 9 tahun lagi, hepatitis C ini, yang kronis ini bisa menurun sebesar 90%. Sedangkan yang dapat obat itu 80%. Kita yang dapat obat baru 6.000 orang. Padahal hepatitis C ini, kalau 4% saja, itu bayangkan berapa puluhan ribu yang harusnya kita obat. Dan karena
tidak jadi sirosis, tidak kanker hati, maka angka kematian hepatitis C ini kita harapkan 2030 65% menurun. Ya, mudah-mudahan ini tercapai. Slide berikut. Nah, ini pengalaman kita di Indonesia. Obat yang paling banyak dipakai adalah Sofosbuvir, Daclastavir. 95%, bahkan 98% itu efektif. Artinya setelah dipakai 3 bulan atau 6 bulan, maka tidak ditemukan lagi virus hepatitis C. Jadi boleh dikatakan sembuh. Sedangkan kelompok-kelompok yang lain juga memberi hasil yang mengembirakan, tetapi tidak sebesar gabungan Sofosbuvir, Daclastavir. Karena itulah ini obat yang paling banyak kita gunakan. Slide berikut. Nah, dari 6.000 orang itu, sayangnya sebenarnya yang tes anti HCV positif itu mencapai 578.000. Yang dites, yang positif 24.000. Yang tes HCV RNA itu 15.000. Yang terdeteksi itu 7.000, yang mendapat terapi itu 6.700, tetapi sayangnya yang selesai itu hanya sekitar 4.000. Nah, inilah kekurangan kita. Kita ingin sebenarnya semuanya itu yang diobati bisa selesai secara lengkap. Slide berikut. Ya, slide berikut. Nah, jadi sekali lagi ini step-step sebelum treatment. Periksa dulu HCV-RNA-nya, dievaluasi, dimulai, kemudian setelah pengobatan diperiksa kembali. Tujuan kita adalah mencapai selalu keadaan tidak terdeteksi pada kalau lengkapnya 12 bulan. Slide berikut. Ya, slide berikut. Itu ada yang ketok-ketok. Ya, jadi yang paling penting adalah kita mendeteksi adanya HIV dan hepatitis C. Kemudian kalau perlu kita obati. HIV-nya kita obati dengan antiretroviral, hepatitis C-nya kita obati dengan DAA. Dan kedua penyakit ini dapat dikendalikan, HIV-nya bisa virus yang tidak terdeteksi, hepatitisnya virus yang tidak terdeteksi, kita nyatakan sembuh. Kalau HIV kita nggak bilang sembuh, tapi terkendali. Dan kita perlu mengulang hepatitis C ini pada bulan ke-12, apakah tetap bersih, karena ada kemungkinan setelah sembuh, perilakunya berulang kembali, nyuntik narkoba lagi, atau perilaku berisiko lain, misalnya hubungan seksual, sehingga masuk lagi virus hepatitis C yang baru. Nah, di Eropa itu kejadiannya sampai 20% infeksi baru ini. Karena itu kita harus betul-betul memahami bahwa meskipun sembuh, bisa terjadi infeksi baru. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada beberapa pertanyaan, kita bisa bahas sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Samsu apa penjelasan
penjelasan materinya mengenai tata laksana hepatitis C. Pertanyaan nih, Prof, dari para peserta, apabila ada pertanyaan masih bisa untuk diketikkan di kolom pertanyaan. Untuk yang pertama, ini ada dari Alana M. Izin bertanya, Prof, terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas. Apakah DAA ini dapat berinteraksi dengan obat-obat lain pada pasien sirosis, misalnya obat hipertensi, Prof? Ya, jadi interaksi obat itu sekarang ada untuk memudahkan mengingat. Kita nggak mungkin menghafal interaksi obat yang begitu banyak. Jadi Anda bisa download interaksi obat. Misalnya, saya mau interaksi obat rifampicin dengan apa saja, itu bisa ada di situ. Atau interaksi obat antiretroviral, katakanlah efavirenz dengan apa saja. Nah, untuk DAA ini tadi sudah dikatakan interaksi obatnya yang sering terjadi, karena itu kita harus betul-betul tahu dengan efavirenz. Kemudian juga dia dengan obat TB. Kemudian juga dengan beberapa obat, termasuk obat hipertensi. Tapi sebagai dokter kita tidak perlu hafal semuanya, karena itu ada daftar atau yang kita bisa download. Cari saja di Google Science drug interaction. Maka akan Anda dapat semua informasi itu. Tinggal masukkan aja, misalnya saya mau tanya, apakah DAA interaksi dengan omeprazol? Saya tuliskan DAA, omeprazol, tapi dia bilang tidak ada interaksi atau ada interaksi sedikit, lalu apa yang harus dilakukan? Jadi itu bisa kita telusuri di ada aplikasi-aplikasi tentang interaksi obat. Ya, ada lagi? Oke, baik Prof. Jadi bisa menggunakan aplikasi ya untuk zaman sekarang. Jadi memudahkan sekali ya, Dok. Ya. Oke. Selanjutnya juga ada pertanyaan, Prof. Izin bertanya, Prof, apakah DA ini sudah tersedia di puskesmas atau di fasilitas kesehatan perifer, dan apakah termasuk dalam BPJS? Jadi obat ini termasuk program pemerintah sama-sama dengan obat ARV. Jadi kalau obat ARV buat HIV itu sudah tersedia hampir di semua rumah sakit kabupaten, bahkan di beberapa puskesmas juga sudah disediakan. Syaratnya adalah puskesmasnya sudah dilatih untuk menyediakan. Sedangkan untuk obat DAA ini baru mulai programnya di 10 provinsi. 10 provinsi yang dimulai, dan nanti oleh pemerintah akan ditambah bertahap, karena Indonesia ini kan ada 34 provinsi. Ini 10 provinsi yang dipilih adalah 10 provinsi dengan prevalensi hepatitis C yang tinggi. Nah, ini sudah disediakan dan sekarang ini pemerintah sedang akan menambah lagi provinsi-provinsi lainnya. Jadi pertanyaannya apakah di semua puskesmas sudah ada? Belum. Dia baru ada di rumah sakit. Dan di rumah sakit itu pun di rumah sakit yang termasuk 10 provinsi yang sudah ada. Itu kira-kira. Oke, baik Prof. Terima kasih atas jawabannya. Kepada para peserta, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Persilahkan kepada para peserta. Oke, baik Prof. Mungkin karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Prof, mungkin dari Prof Samsu, apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Prof? Jadi pertama buat mahasiswa kedokteran, Anda nanti akan
kontak dengan benda-benda tajam. Misalnya mengambil darah pasien atau menyuntik pasien, ya, atau melakukan fungsi asites. Hindarilah kejadian kecelakaan tusuk jarum. Kenapa? Karena di cairan tubuh pasien itu hepatitis B kita itu masih sekitar 7-10%. Jadi cukup banyak pasien yang kita tolong itu sebenarnya dalam cairan tubuhnya ada hepatitis B. Hepatitis C lebih sedikit lagi. HIV jauh lebih sedikit lagi. Tetapi kalau kebetulan saja pasien yang kita tolong itu ada HIV, hepatitis B atau hepatitis C-nya, maka ada risiko penularan. Nah, kalau sampai terjadi, ini pengalaman saya, sayangnya petugas kesehatan itu melapornya setelah lama, udah 3 hari baru lapor. Padahal misalnya khusus untuk hepatitis, untuk HIV, itu kalau dilakukan di bawah 36 jam, maka kalau sekiranya ada virus HIV yang tertular, kita berikan obat, itu bisa bersih. Jadi pesan saya, pertama hati-hatilah dalam bekerja di klinik, sesuaikan dengan standar prosedur yang ada, harus pakai handskun dan sebagainya. Kalau bekerja itu harus teliti, jangan sambil mengerjakan pekerja lain atau ngomong-ngomong gitu sehingga bisa terjadi kecelakaan. Dan kecelakaan yang sering terjadi itu adalah pada waktu memasukkan jarum suntik ke dalam tutupnya. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi jarum yang sudah dipakai menyuntik jangan dimasukkan ke tutupnya, tapi dimasukkan ke alat penampung jarum. Ini kenapa? Dari 500 yang kejadian tertular di rumah sakit kita itu, sebagian besar adalah siswa perawat dan mahasiswa kedokteran. Jadi rupanya karena baru masuk klinik, masih canggung, ya, masih lupa-lupa sehingga bisa terjadi kecelakaan. Tapi kalau terjadi kecelakaan jangan panik, nggak apa-apa, asal segera lapor pada dokter pembimbingnya sehingga bisa kita lakukan upaya pencegahan. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan.